Anda kembali menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan buruh di Kabupaten Purwakarta berunjuk rasa menolak rancangan peraturan daerah ketenagakerjaan yang masih berbasis pada Omnibus Law alias Undang-Undang Cipta Kerja. Imbas wabah penyakit mulut dan kuku, pasokan sapi berkurang dan harga daging sapi mulai mengalami kenaikan. Selanjutnya kita simak kemeriahan tradisi Pesta Laut Nadran para warga nelayan di Pantai Dadap, Kabupaten Indramayu. Ya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sudah ditemukan di 48 kota kabupaten pada 16 provinsi. Agar penyebaran tak meluas, lalu lintas hewan ternak antar wilayah harus diawasi lebih ketat. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Rabu lalu saat meninjau kandang sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku di kawasan Cikeyep, Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Sumedang. Di Sumedang ditemukan 11 kasus penyakit mulut dan kuku di Desa Cilayung, Jatinangor. Para peternak dan penjual sapi itu sementara tidak melakukan transaksi jual beli. Dari 48 kabupaten yang kena seluruh Indonesia dan dalam 16 provinsi yang ada, dengan intervensi obat-obatan, antara lain vitamin, antibiotik, dan obatan lain termasuk herbal. Ternyata penyembuhannya sangat cepat. Penyebaran penyakit mulut dan kuku yang terjadi melalui lalu lintas hewan ternak antar wilayah membuat pos pemeriksaan hewan UPTD Balai Kesehatan Hewan Ternak milik Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat di Cijolang, Kota Banjar memiliki peran penting. Apalagi setiap hari puluhan truk yang mengangkut ternak sapi, kambing, dan ayam masuk ke pos ini. Rata-rata pengiriman dari daerah mana kebanyakan, Pak? Dari Kebumen, Purwokerto. Dari Jawa Tengah berarti ya? Jawa Tengah. Pak, selama ini ada yang sakit nggak? Alhamdulillah semenjak saya kerja di sini Belum ada yang sakit ya? Kejadian seperti itu. Terus Pak, ini dalam satu hari berapa ini? Truk. Ya kurang lebih kalau lagi normal nyampe 30 truk. Selain kewajiban pengiriman hewan ternak melengkapi dokumen kesehatan dan perjalanan ternak dari daerah asal, petugas juga memeriksa kesehatan hewan ternak secara fisik. Pengiriman hewan ternak sapi, kambing, dan ayam didominasi dari wilayah Jawa Tengah menuju sejumlah daerah di Jawa Barat seperti Banjar, Ciamis, Garut, Tasikmalaya, dan Bandung. Namun untuk ternak sapi ada penurunan pasokan karena sejumlah pasar hewan di Jawa Barat telah ditutup. Agun Gunawan dan Eko Setiabudi melaporkan dari Sumedang dan Kota Banjar. Ya, sementara itu imbas mewabahnya penyakit mulut dan kuku, peternak sapi dan kerbau di Cirebon berhenti membeli hewan bakalan dari luar daerah. Peternak sapi dan kerbau di Desa Gebang Ilir, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon memilih tidak lagi mendatangkan sapi dan kerbau bakalan dari luar daerah, terutama dari Jawa Timur yang menjadi pusat penyebaran penyakit mulut dan kuku. Peternak saat ini fokus menjaga kesehatan sapi dan kerbau mereka dengan menjaga kebersihan kandang, semprotan cairan disinfektan, hingga tambahan makanan sehat. Sapi juga secara rutin diperiksa petugas dari Pusat Kesehatan Hewan. Bagi saya ya, selain saya ini petani, saya juga punya profesi di pemerintahan yang punya kewajiban untuk memberikan penyuluhan kepada rekan-rekan sesama peternak. Intinya kalau untuk Kabupaten Cirebon sementara waktu memang belum ada kasus. Seperti contoh kemarin juga tim terpadu dari Polresta Cirebon, dari BPP, dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon itu juga sudah berkunjung ke tempat saya. Sudah ngambil sampel kebetulan kandang ini yang untuk disampel. Kamis pagi, lapak-lapak pedagang daging sapi di pasar tradisional Kadipaten Majalengka kosong alias tutup. Dari puluhan lapak daging sapi, hanya ada 2 pedagang saja yang masih berjualan. Pasokan daging sapi yang langka akibat wabah penyakit mulut dan kuku membuat harga daging sapi melonjak dari harga normal Rp120.000 kini menjadi Rp140.000 per kilogram.
Selain itu, permintaan daging sapi juga anjlok hingga 50%. Dari penyakit mulut dan kuku ada pengaruh nggak Pak untuk penjualan? Ada Pengaruh pengaruhnya besar Pak. Jadi sepi dah Pak. sepi. Jualan. Ada dampak penyakit sapi Pak. Itu biasanya Bapak sehari itu bisa menjual berapa kilo Pak untuk sehari? Paling 1 ekor aja Pak. Berapa? 1 ekor. Para pedagang berharap wabah penyakit mulut dan kuku bisa segera teratasi dan kondisi kembali normal menjelang Hari Raya Idul Adha bulan Juli mendatang. Maruli Habibi dan Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Cirebon dan Majalengka. Kita beralih ke informasi lain. Pengumuman pelonggaran kewajiban mengenakan masker khusus di tempat terbuka oleh pemerintah pusat disambut baik pemerintah Kota Bogor. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang terdiri dari Wali Kota, Danrem, Wakapolresta, dan Dandim Kota Bogor Rabu lalu kompak tidak menggunakan masker saat menghadiri acara di Kebun Raya Bogor. Ini dilakukan merespons pengumuman Presiden bahwa berkegiatan di tempat terbuka atau di luar ruangan tidak lagi wajib mengenakan masker. Dengan data kasus COVID-19 di Kota Bogor yang turun pasca libur Lebaran, Pemkot Bogor berencana mengizinkan pembelajaran tatap muka secara normal atau 100% dalam beberapa waktu ke depan. Tentu saja tetap dengan kewajiban mengenakan masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Di luar ruangan pakai masker ketika crowded. Kalau masuk pasar nggak yakin ya pakai aja. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi bagi yang masih belum nyaman, masih belum pede, ya silakan masih pakai. Gitu. Tapi bagi yang sehat, apalagi di lingkungan terbuka, ya silakan buka masker. Dalam pengumumannya, Presiden Joko Widodo menyatakan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan atau alam terbuka boleh tidak menggunakan masker bila jaga jarak bisa diterapkan. Namun bagi pengguna transportasi publik, kegiatan dalam ruang tertutup, situasi keramaian atau kerumunan tetap wajib mengenakan masker. Sedang kelompok masyarakat rentan, lansia, dan yang memiliki penyakit komorbid disarankan tetap mengenakan masker meski beraktivitas di luar ruangan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, kita ke informasi olahraga. Usai istirahat selama lebih dari 6 pekan pasca keluar sebagai runner-up Liga 1 Indonesia musim lalu, Persib kembali menggelar latihan perdana di Stadion Sidolik, Kota Bandung. Dalam latihan perdana, hadir 21 pemain dipimpin pelatih Robert Ren Alberts tanpa 2 legion asing asal Brasil, David da Silva dan Ciro Alves, serta 3 pemain yang tengah memperkuat timnas di perhelatan SEA Games Vietnam, yaitu Mark Clark, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Dari 21 pemain yang menjalani latihan perdana, 5 diantaranya merupakan pemain lokal yang baru direkrut musim ini, masing-masing Irianto, Satrio Azhar, Arsan Makarin, serta 2 mantan pemain Persipura, David Rumakiek dan Fitrul Dwi Rustapa. Latihan perdana berisi latihan fisik dan simulasi game ringan antar pemain dalam lapangan. Latihan ini juga sekaligus untuk menyeleksi pemain asal Jepang, Rohei Miyazaki. Pemain yang sebelumnya sempat memperkuat klub FK Baka Palangka di Liga Super Serbia tersebut merupakan satu dari 4 pemain asing yang akan menjalani seleksi sebelum akhirnya menjadi bagian dari tim Maung Bandung dan menghadapi Liga 1 Indonesia musim mendatang. Persija is the most good club in Indonesia, so biggest fan and supporter. So I'm looking forward to play. Yeah, I'll do my best. That's it. Yeah. And what do you think about the club or the supporter that watching you? It's good. Dengan posisi runner-up di Liga 1 musim tahun lalu, Ren menyatakan tim Maung Bandung memiliki motivasi tinggi menghadapi liga musim ini. And then we all look forward to it, a season where we want to be better than last season. How about the condition of the players? Well, we wait for the medical test, but they look good so far. So we have still 3 players in Timnas, 2 players Timnas U19, 2 orang asing di Brasil. So Persib Bandung sebagai runner-up Liga 1 Indonesia musim lalu juga memastikan diri sebagai wakil Indonesia di ajang AFC Cup musim depan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, ribuan masyarakat nelayan di pesisir pantai Dadap Kabupaten Indramayu menggelar tradisi Nadran atau Pesta Laut pada hari Rabu lalu. Tradisi dengan melarung miniatur perahu berisi kepala kerbau dan beraneka makanan.
Ribuan warga nelayan pesisir pantai Dadap Kabupaten Indramayu ini antusias mengawal perjalanan miniatur perahu yang akan dinaikkan ke kapal nelayan. Iringan musik tradisional dan drum band dari anak-anak nelayan mengiringi miniatur perahu yang dibuat layaknya kapal nelayan berisi kepala kerbau dan beraneka ragam makanan. Sejumlah tokoh nelayan memimpin perjalanan miniatur perahu untuk dilarung ke laut lepas di kawal ratusan kapal nelayan. Selain menjaga tradisi yang sudah ada sejak lama, Nadran juga digelar sebagai bentuk sedekah dan wujud menjaga ekosistem laut dan simbol rasa syukur atas hasil tangkapan ikan dan keselamatan selama mencari nafkah di laut. Sebagai simbol bahwa kita adalah untuk melestarikan bagaimana ekosistem yang ada di laut ini kita tetap kita jaga, kita beri makan. Laut menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat pesisir Pantai Dadap. Paling tidak terdapat 600-an kapal kecil atau di bawah ukuran 10 kroston dan 80 kapal besar yang biasa beroperasi di perairan Laut Jawa hingga Kalimantan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Demikian berita Bandung hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.